Luffy akhirnya sampai di lantai kelima kastil dan mendapati seluruh anak buah Kaido yang ada di lantai tersebut semuanya sudah terkoplok-koplok. Di depan tangga menuju atap kastil, Luffy bertemu dengan Shishilian dan beberapa kesatria Ming lainnya yang menunggu kedatangannya. "Topi jerami, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membantumu," kata Shishilian kepada Luffy. Ternyata, tumbangnya semua anak buah Kaido di lantai 5 kastil adalah akibat ulah Shishilian dan para kesatria Ming. "It's okay. Aku tidak akan lupa bagaimana kalian mempertaruhkan nyawa kalian untuk melindungi Raizo," jawab Luffy. Mendengar jawaban Luffy, Shishilian hanya bisa menangis. Sementara Luffy dengan pelan tapi pasti mulai melangkahkan kakinya menaiki tangga menuju ke atap kastil. Adegan pun kemudian berpindah ke langit-langit area panggung utama. Kita bisa melihat Queen dan King sedang berusaha keras mencegah Marco menuju ke atap kastil. Dengan teknik anehnya, Queen memanjangkan leher dinosaurusnya hingga terlihat seperti Sea Teacher Sarahebi untuk menyerang Marco. Namun Marco yang masih berada dalam wujud full Phoenix-nya berhasil menahan serangan Queen sekaligus serangan King dengan kedua sayapnya. Kemudian melemparkan Zoro yang dia cengkeram menggunakan kedua kakinya ke atas melewati lubang plafon yang dulu dibuat oleh Kaido pada manga One Piece chapter 987. Zoro pun berhasil mendarat dengan selamat di atap kastil. Adegan kemudian berpindah kembali ke tempat Yamato berada. Yamato bilang dia menemukan buku catatan Oden hanyut di parit yang mengelilingi kastil tepat di hari terbakarnya kastil Oden. Kelihatannya ada seseorang yang sengaja melemparkan buku tersebut ke dalam parit agar tidak ikut terbakar api. Yamato kemudian bilang kepada Momonosuke kalau dia akan memberikan buku catatan tersebut kepadanya. "Kamu lahir di kapal Shirohige dan tumbuh besar di kapal Roger kan?" kata Yamato kepada Momonosuke. Yamato melanjutkan, "Konon katanya, dalam 20 tahun ke depan, sebuah generasi baru orang-orang kuat akan berlayar memasuki lautan New World. Dan masa 20 tahun ke depan yang dibicarakan oleh Oden dalam jurnalnya tersebut adalah masa sekarang." Yamato bilang, dia pernah berpikir kalau Ace mungkin adalah orang yang akan memimpin mereka semua. Namun setelah tahu Ace meninggal, Yamato mulai menyadari sesuatu. Yamato teringat kembali dengan momen di malam itu ketika dia sedang minum sake berduaan dengan Ace di Onigashima. Ace menceritakan sebuah cita-cita aneh yang pernah diucapkan oleh Luffy saat dia masih kecil dulu. Sebuah keinginan yang Luffy teriakan di atas tebing di pinggir laut pada manga One Piece chapter 585. Di momen itu, Luffy mengatakan apa yang ingin dia lakukan ketika sudah mencapai cita-citanya. Sebelum mengatakan mimpinya Luffy, Ace mewanti-wanti Yamato untuk tidak menertawakan mimpi adik kecilnya tersebut atau dia akan mengoploknya. Karena meskipun dulu Ace dan Sabo sempat menertawakan mimpi Luffy, tetapi sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam, Ace dan Sabo percaya kalau Luffy pasti suatu saat nanti akan bisa mewujudkannya. Namun, begitu Ace memberitahu Yamato tentang kata-kata yang diucapkan oleh Luffy, yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Yamato justru menangis. Air matanya menetes deras sesaat setelah Ace memberitahu apa yang Luffy katakan pada waktu itu. Yamato menangis karena dia tahu kalimat yang diucapkan oleh Luffy tersebut sama persis dengan kalimat yang pernah Roger ucapkan di depan Oden dan Shirohige di chapter 966 yang tertulis di dalam buku catatannya Oden. Sambil menangis, Yamato bilang, "Aku tidak akan tertawa karena di dalam buku catatannya Oden ada orang besar yang mengatakan kalimat yang sama persis dengan yang Luffy katakan." "Orang besar? Tidak buruk. Aku ingin minum-minum dengannya," jawab Ace, tanpa tahu kalau orang besar yang dimaksud oleh Yamato tersebut adalah ayahnya sendiri, Goldie Roger. "Sayang sekali, dia sudah meninggal," kata Yamato, yang pada saat itu juga tidak tahu kalau Ace adalah anaknya Roger. Yamato kemudian membuatkan Ace sebuah Vivre Card dan memberitahunya tentang cara kerja kertas ajaib dari New World tersebut. Yamato dan Ace pun kemudian berpisah. Yamato bilang, suatu saat nanti, Vivre Card tersebut akan membawa mereka bertemu kembali. Flashback Yamato pun tamat, kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Yamato kemudian bercerita kepada Momonosuke kalau suatu hari Vivre Card-nya Ace terbakar habis. Setelahnya Yamato mendapatkan informasi dari koran kalau Ace adalah anaknya Roger dan dia memiliki seorang adik yang juga seorang bajak laut. Kemudian Yamato menjelaskan kepada Momonosuke tentang apa yang Oden katakan dalam buku catatannya terkait generasi baru bajak laut kuat yang akan datang untuk mengalahkan Kaido 20 tahun setelah masanya. Di saat bersamaan dengan cerita Yamato kepada Momonosuke, kita bisa melihat Luffy menginjakan kakinya di atap kastil. Di sana sudah ada Eustace Kid,
serta Trafalgar Law yang juga baru saja sampai di atap kastil Onigashima menggunakan teknik room shamble-nya. Kemudian kita bisa melihat posisi Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Eustace Kid, Killer, dan Trafalgar di Waterloo berdiri tegak menantang di sana di garis depan berhadapan dengan Yonko Big Mom dan Kaido. Kaido bilang, Lin, apa kau tahu bocah ini bilang ingin menjadi apa kepadaku? Aku tahu, dia itu memang kepedean. Dia juga mengatakan hal yang sama saat dia menghancurkan kastilku, jawab Big Mom. Ketika dua orang Yonko ini membicarakannya, Luffy justru cuek saja, berjalan nyelonong melewati keduanya, mendekati Kinemon dan para Scabbers lainnya yang sedang terbaring tak berdaya di lantai atap. Hei bocah, katakan sekali lagi di depan kami, mau jadi apa kau nanti? Bentak Kaido. Namun lagi-lagi Luffy tidak menggubrisnya. Luffy justru meminta maaf kepada Kinemon karena sudah datang terlambat. Sambil menahan sakaratul maut, Kinemon kemudian mengatakan kalau dirinya merasa sangat malu. Mau ditaruh di mana mukanya jika bertemu dengan Oden sama di akhirat nanti. Luffy Dono, maukah kamu menyelamatkan Wano Kuni untuk kami? Tanya Kinemon. Tentu saja, aku akan melakukannya. Ini adalah tanah air nakamaku, jawab Luffy dengan raut muka penuh keyakinan. Merasa dicuekin oleh seorang bocah ingusan, tanpa aba-aba, Kaido langsung mengayunkan gada besinya ke arah Luffy berada. Sambil melompat menghindari ayunan gada besinya Kaido, Luffy meminta Trafalgar Law untuk memindahkan para Scabbers ke lantai di bawahnya. Luffy kemudian mengaktifkan mode Gear 3. Sambil teringat dengan wajah dan jeritan orang-orang Wano yang dia kenal, Luffy melayangkan sebuah pukulan yang sangat powerful tepat ke mukanya Kaido, yang dia sebut dengan Gomu Gomu no Red Rocks. Jurusnya ini kelihatannya adalah versi Gear 3 dari Gomu Gomu no Red Hawks. Karena setelah terkena pukulannya Luffy ini, muka Kaido terlihat mengalami kebakaran dan dia pun kemudian terjungkal. Big Mom yang terkejut melihat serangan Luffy kemudian bilang, "Hei, apa-apaan itu? Bagaimana ceritanya kamu bisa dikoplok seperti itu?" Kemudian setelah mendaratkan kakinya di tanah kembali, Luffy bilang, "Namaku Monkey D. Luffy, orang yang akan melampaui kalian berdua sekaligus dan menjadi seorang raja bajak laut." Manga One Piece chapter 1000 pun kemudian ditutup dengan pengumuman kalau minggu depan tidak libur. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.